Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudara. Senang sekali dan saya selalu berharap bahwa setiap kita bisa terus bertumbuh di dalam firman dan iman. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama sekali lagi kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di pagi hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan memberikan cuaca yang sangat baik bagi kami. Tuhan, pagi ini kami mau duduk diam bersama-sama. Kami mau belajar, kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami diberkati, kami dikuatkan iman kami diteguhkan iman kami dibentuk dan diajar melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita membaca di dalam Mazmur 92. Satu bagian Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 saya akan membaca untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Firman Tuhan berkata demikian. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu tema berbuah sampai akhir. Saudara, kalau di tempat di mana kami tinggal, contohlah pohon mangga, maka saudara, pohon mangga ketika sudah berbuah, bertahun-tahun berbuah, kalau sudah tua banget saudara, tidak akan mampu dan sanggup lagi untuk berbuah. Pohon mangga itu akan mengalami kerontokan dan kemudian akan lambat laun pasti akan mati saudara. Demikian pohon-pohon yang lain. Tetapi firman Tuhan hari ini saudara mengingatkan kepada kita supaya kita tidak menjadi seperti pohon mangga, tetapi kita harus menjadi orang-orang Kristen yang berbuah. Berbuah bukan hanya waktu muda, tetapi berbuah sampai akhir, yaitu sampai akhir hidup kita di dunia ini. Saudara, ada sebuah ungkapan yang mungkin agak nyeleneh saudara sekalian. Yang ungkapan itu seperti ini: muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Saudara, sepertinya enak. Ungkapan ini sepertinya didengar itu banyak orang yang suka. Ya, waktu masih muda foya-foya begitu ya. Ya, tua kaya raya, kemudian mati masuk surga. Enak sekali saudara. Karena mereka menikmati sukacita di dunia, kemudian mereka mati, enak masuk surga saudara. Tetapi pada kenyataannya banyak orang-orang yang sudah lanjut usia yang justru sering uring-uringan saudara. Bahkan depresi karena kerja tubuh yang semakin melambat, mengalami kesepian, ditinggalkan orang yang disayangi dan lain sebagainya. Masa tua banyak orang yang mengalaminya saudara, mereka tidak senang saudara ya, tidak suka. Mereka tidak ada sukacita sama sekali. Saudara, kalau kita membaca kitab Mazmur, maka saudara kita akan mendapati ada dua jalan hidup yang bisa kita pilih. Ada dua jalan hidup yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah jalan orang fasik, yaitu orang yang jauh dari Tuhan, yang menuruti hawa nafsu kedagingannya sendiri. Itu jalan yang pertama, jalan hidup orang fasik. Jadi jalan hidup orang fasik itu mengikuti kemauannya sendiri, mengikuti apa yang dia maui ya. Tetapi jalan hidup yang kedua adalah jalan hidup orang benar saudara. Jalan hidup orang benar adalah orang-orang yang takut akan Tuhan dan dia mau menuruti akan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manakah yang akan saudara pilih? Jalan orang fasik ataukah jalan orang benar? Nah, saudara,
Orang fasik bisa terlihat lebih beruntung, bisa terlihat lebih makmur. Nampak makmur, nampak juga beruntung, nampak bahagia, tapi nampak saudara. Tetapi Mazmur 92 tegaskan bahwa sebenarnya mereka sedang menunggu kebinasaan. Mereka terlihat bahagia, terlihat makmur, terlihat senang. Tapi Mazmur 92 ayat 8 dan 10 kalau saudara membaca di sana, maka mereka bahagia, mereka senang, mereka sebenarnya sedang menunggu, menanti kebinasaan. Saudara, mereka memang terlihat sukses, padahal kesuksesan mereka adalah fana, seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara bisa baca di dalam kitab Yakobus 4 ayat 14. Tetapi berbeda sekali dengan orang benar, saudara. Orang benar digambarkan oleh firman Tuhan seperti pohon aras di Libanon. Saudara, kenapa tidak diumpamakan seperti pohon jati begitu ya, yang tumbuh di sekitar kita? Mungkin pohon sono keling yang kuat, yang keras di samping kanan kiri kita. Atau mungkin pohon-pohon yang lain yang kita kenal kuat, saudara. Kenapa Alkitab justru mengatakan orang benar digambarkan seperti pohon aras, saudara? Pohon aras di Libanon. Saudara tahu, pohon yang aras di Libanon itu adalah pohon yang paling perkasa di dalam Alkitab, saudara. Tingginya bisa mencapai 40 meter dan bisa hidup 1000 tahun lebih. Kokoh sekali, kuat sekali. Nah, saudara, seperti pohon aras di Libanon yang tahan terhadap berbagai macam gempuran kondisi alam, maka orang benar pun, orang yang dekat dengan Tuhan, akan kokoh ketahanannya sampai dia menjadi tua. Pertanyaannya, mengapa, saudara? Alkitab memberikan jawaban kepada kita. Karena orang benar itu ditanam di tepi bait Tuhan, ditanam di bait Tuhan. Jadi hidupnya bergaul dengan Tuhan, hidupnya akrab dengan Tuhan, hidupnya senantiasa terus memuliakan Tuhan. Maka Alkitab mengatakan, saudara, orang-orang yang seperti ini pada masa tua pun masih bisa berbuah, masih bisa produktif, masih bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan Alkitab mengatakan mereka gemuk dan segar. Gemuk dan segar kita tidak bisa artikan, oh, orang-orang yang diberkati Tuhan akan berbadan gemuk begitu. Enggak, orang yang berkurus dan diberkati Tuhan enggak begitu, saudara. Ya, ketika Alkitab mengatakan pada masa tua pun mereka menjadi gemuk dan segar, itu artinya mereka masih produktif. Bahkan mereka masih bisa Tuhan pakai untuk melayani. Alkitab mengatakan mereka giat di dalam pelayanannya. Kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-16, untuk apa orang-orang tua itu dikatakan mereka gemuk dan segar? Mereka masih produktif. Mereka masih bisa memberitakan. Memberitakan apa? Tuhan itu benar. Bahwa ia adalah gunung batuku, tidak ada kecurangan padanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah harapan yang Tuhan inginkan pada diri kita. Menjadi berkat bukan hanya waktu muda saja, pada waktu kita kuat, saudara, tetapi sampai akhir hidup kita, sampai pada masa tua pun Tuhan menghendaki saudara dan saya tetap menjadi segar, gemuk, dan berbuah. Kita masih bisa membawa dampak bagi orang lain. Saudara, jangan katakan hari ini, Pak Didik, saya sudah tua, saya nggak ada gunanya lagi, saya nggak bisa kuat lagi, kaki saya lemas, kaki saya nggak sulit digerakkan, saya harus mengendalikan dikendalikan orang lain, ditolong orang lain, harus pakai kursi roda dan lain sebagainya. Saya sudah moyong, nggak ada gunanya. Saudara, jangan mau ngomong begitu. Tuhan masih punya cara untuk membuat kita lebih produktif. Doakan hamba Tuhan, saudara. Doakan keluarga saudara, doakan anak cucu mantu saudara. Saudara masih bisa lakukan itu. Jadi mari kita berbuah sampai akhir. Jangan menjadi kemudian tua, kemudian kita mengatakan aku nggak berguna lagi. Kita masih ada untuk kita melayani Tuhan. Berbuah sampai akhir. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Sampai masa tua pun kita masih bisa berbuah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Hari ini mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu yang mengingatkan kami lagi. Bukan hanya waktu kami muda kami berbuah,
tetapi sampai akhir hidup kami, sampai pada masa tua kami tetap masih bisa berbuah dan hidup di dalam memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, jikalau hari ini ada di antara kami yang merasa diri kami sudah tua, merasa kami tidak ada gunanya lagi, tapi hari ini melalui kebenaran firman-Mu, biarlah kami boleh belajar, kami bisa tetap berbuah, kami bisa tetap produktif, kami bisa tetap menjadi berkat bagi orang lain di dalam masa-masa tua kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.